عليه Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Man utawi sapane wong Jawa mawon nggih iku kana ana sapa wong yu'minu iman sapa mon yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dinten akhir falyakul mongko ngucap mboten nggih sapa man khairon ing kebagusan sip auliyasmut utawa luwih baik diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kul falyakul khairan auliyasmut artinya katakan dikira bahasa yang Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana adapun barang siapa kana itu adalah yu'minu yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir falyakul maka hendaknya berkata khairan pada kebaikan au liyasmut atau hendaknya diam. Rasulullah SAW man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka adapun barang siapa karena adalah itu man adalah ada itu man yu'minu adalah beriman itu man billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir falyakul maka hendaklah berkata itu man khairon kepada kebaikan auliyasmut atau diam itu man. Mengajaklah kamu ila sabili rabbika kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan di sini apa? Ilmu. Yang paling aman ilmu. Yang paling aman itu ilmu. Pokoknya mengajak manusia yang lain, teman-teman kita kepada ilmu. Sabili rabbika. Dengan apa jalannya? Bil hikmah. Hikmah ini enggak nasihat. Hikmah ini hanya nasihat. Sampeyan ambek aku, sampeyan kan sik gurung iso nasihat. Tapi sampeyan punya hikmah mungkin. Hikmah itu karena keluasan ngomongnya sampeyan, karena perhatian sama teman, itu namanya hikmah. Lek aku ngajak ambek dalil arek iki gak paham. Lek dalil iku percuma. Tapi lek sampeyan jak ngopi dhisik orang tertarik ambil sampean, itu namanya hikmah. Dan iso paham ilmunya Nabi, iso paham iso Al-Quran, gara-gara sampean. Nah, berarti sampean ini menjadi orang yang dai, orang yang bisa mengajak orang lain kepada Allah. Dengan bil hikmah, bil hikmah. Wal mau idatil hasanah baru, wal mau idatil hasanah ini delok wong. Lek wonge ahli salat, wonge wis khusuk. Wal mau idatil hasanah masuk. Sama kayak kalau Rasulullah SAW, dia langsung masuk. Dia langsung dia langsung bisa menerima. Jadi ada dua caranya mengajak orang ke jalan Allah ini. Yaitu dengan hikmah, dengan keluasan sampean untuk dia mengajak dia. Siasat sampean yang pintar. Kalau perlu perjuangan berdakwah itu ya
hampir mungkin kayak Mas Andra ngajak siap juku, tak jemput kan ngono. Macam-macam lah cara. Namanya bil hikmah. Soalnya nggak semua orang itu bisa datang, gitu loh. Dia tuh sudah kepingin tapi orang lain, gitu. Nah biasanya kalau dia nyusul dia enak orang barengi ngono. Dan itu juga hikmah, gitu. Kan nggak diceramah, kadek nasihat. Gitu. Jadi mengajak seseorang kepada Allah, mengajak teman-teman kita kepadanya namanya ilmu itu adalah perintah Allah. Jadi nggak usah ragu. Kok seandainya betul perintah Allah ya enggak, kita orang nggak usah melakukan karena perintah Allah. Jadi ngajak itu jangan ragu, itu adalah pasti perintah Allah. Nabi SAW bersabda, man da'a ila hudan, man barang siapa da'a adalah mengajak itu man ila hudan kepada dalam suatu petunjuk yaitu ilmu. Kana lahu minal ajri, maka ada bagi dia daripada pahala mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Seperti pahala orang yang mengikuti sampeyan, ya, tidak kurang sedikit pun pahalanya daripada pahalanya yang mengikuti. Jadi gak usah khawatir. Mas Andi misalnya ngajak teman, marono teman tadi itu mau udah ajak Mas Andi. Akhirnya dia mendapatkan pahala kan, karena dia mau mengaji. Mas Andi itu dapat pahalanya dia nggak kurang sedikit pun. Karena Mas Andi yang ngajak kan. Malah Mas Andi pray. Dia tetap ada pahala ya, habis itu ketentuan ini. Walaupun Mas Andi pray ya itu tetap ketentuan ini ngono. Dia akan tetap mendapatkan pahala. Dia nggak dapat pahala mengaji, tapi dia dapat pahalanya teman yang mengaji. Jadi kewajibannya Mas Andi ya tetap, dia nggak mempunyai ilmu agamanya nggak selesai, berarti Mas Andi ya dosanya sendiri. Tapi pahalanya tadinya diajak ya apa? Itu tetap dapat dia dapat pahala. Dapat pahalanya teman yang ngaji tadi itu ya nggak berkurang memang, loh. Tapi dia punya dosa karena dia meninggalkan mencari ilmu sebelum paham, betul. Akhirnya nanti ibadahnya kan bahaya kalau ada yang salah. Makan maksudnya gitu. Wa man da'ila dolalatin, kebalikannya barang siapa mengajak kepada kesesatan. Karena alaihi minal ismi mislu asami man tabi'aula yang khusus dari amin azamihim syai'an. Maka ada bagi dia dosa daripada orang yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun daripada dosa. Itu ya bahaya. Ayo, lapo. Ono arek ngomong ini. Mau gak wani yang ngono. Akhirnya sampe cak golem ae. Golem dawa akhirnya dek kecanduan. Wis ngajak pertama iki oleh dawa sak teruse. Oleh dosa sak teruse. Itu bahayanya membuat suatu amal membuat amal kejelekan terus ngejak, itu bahaya nek ngono. Jadi dia mendapatkan dosa itu sampai dia nggak selesai itu dosa. Jadi bahaya nih. Jadi yang paling penak itu sampai ngejak kebaikan. Pertanyaannya, lek sampean nggak diterima ya apa? Ngejak nggak diterima. Ayo ngaji nggak diterima. Mas Chandra ngejak nggak diterima. Cak di ngejak nggak diterima Mas. Dan wajib anak sing diterima ngejak ya apa? Sampean apakah harus putus asa? Jawabannya tidak, jawabannya tidak. Kalau hadis-hadisnya banyak sekali, khairun nas anfa'uhum lin nas. Paling baiknya manusia itu paling manfaat kepada manusia. Yang paling penting ya ilmu, jelas nggih. Pokoknya banyak sekali hadis tentang apa ini? Mengajak orang kepada petunjuk, dalam petunjuk kebaikan ilmu itu sangat banyak sekali hadisnya. Yang paling penting itu mungkin kita bertanya, kalau nggak mau itu ya apa? Kalau nggak mau, loh. Kalau orangnya ini loh nggak mau. Sudah saya jelaskan bahwasanya As-Sayyid Imam Ahmad bin Hasan Al-Taus yang keilmuannya disepakati oleh ulama Al-Azhar zaman dulu. Jadi Al-Azhar dulu saya sudah bilang Al-Azhar dulu itu ulama-ulamanya lah di kitab-kitab ini apa kabeh umum. Orang kita situ wis Al-Qur'an kok ya takon. Ya,
sing nyekel Al-Azhar dulu itu di zamannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos itu kitab semua iki hafal wis wakai hafal. Ya, diceritakan Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos itu ke Al-Azhar. Ketika ke Al-Azhar mereka membahas suatu ilmu yang sangat sulit sampai pentol-pentolannya Al-Azhar itu bingung ya apa jawabannya. Kalian paham nggak? Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos itu beliau dengan mudah walaupun buta, beliau dengan mudah menjawabnya itu dengan sangat mudah sekali. Dan saat itu ulama besar tanya, dalilnya dari mana? Habib ini dari ini dengan buta itu. Dengan buta. Al-Azhar sekarang sejarahnya masih termaktub dan Al-Azhar sendiri yang mengakui. Dia kan Al-Azhar itu pasti ngasih piagam kepada ulama-ulama tertentu. Nggih, lah ono ulama jane ahli fikih, ahli hadis ngono iku mereka itu punya memang. Punya apa namanya itu? Sertifikat ngono lho. Engko sertifikatnya dikasih nang ulama tersebut. Kami mengakui Anda benar-benar ahli fikih. Kami mengakui Anda benar-benar ahli hadis. Ngono. Kami mengakui Anda benar-benar dari ahli tafsir ngono. Lah Imam Ahmad bin Hasan Al-Tos ini semuanya bidang itu menguasai beliau. Dan mereka keluarga Ahmad bin Hasan Al-Tos di Hadramut sana ya punya itu jasa dari apa? Pengakuan sertifikat kealimannya beliau daripada Universitas Al-Azhar. Yang ajib saat itu Ahmad bin Hasan Al-Tos jawab itu ya mudah, mereka buahnya ya mudah mereka tunduk. Ya, jangan paham ya Al-Azhar dulu. Aduh kitab-kitab ini biasa ngono lho. Kok mereka jadi ulama besar, mereka itu punya pertanyaan yang sangat sulit ngono lho jelasin. Tapi Habib Ahmad yang mudah saja menjawab. Jelas gitu. Akhirnya ketika beliau pulang, itu ulama Al-Azhar semuanya lupa. Dek lupa ngono. Harusnya kan kita minta ijazah dari guru-gurunya Habib Hasan. Habib Ahmad bin Hasan. Lupa. Habib sudah ada di Hadramut, ya, sudah di Pari. Ini langsung ulama Al-Azhar langsung minta surat. Langsung nulis surat. Ya, kami lupa Habib, kami minta ijazah dari guru kamu gitu. Kami mengajak hamba-hamba Allah kepada Allah ini ya. Fa dalam yasma da'wataka hadza sami'a hawiru. Santai. Jika enggak ada yang mau mendengarkan kamu, ajakan kamu, enggak ada yang mau mendengarkan ajakan kamu, si fulan ini yang kamu cari. Misalnya sampai ngejak Fendi, ayo ngaji majelis ilmu. Enggak mau dia. Enggak mau. Sami'a hawiruhu. Mungkin di belakangnya ada temannya. Mau sandik ngejak Fendi. Dengar akhir teman. Paham? Saparo iku engko sing melok, sing kena. Mesti nggih. Sama jahat. Tentu dengan metode yang sama sudah saya tadi itu. Wapi loh, ngene lho iki. Dari ini. Sakit ya? Lanjut. Wa dalam tusma fi waqtin sumi'at fi waqtin akhar. Kalau memang tidak bisa didengar saat ini, waktu ini, maka akan didengar di waktu yang lain. Nanti tetap sementing kan? Jadi gimana ngejak arek bisa seret. Winginan tak jawab, saya kita jawab mati kalau. Berarti ini dengan bil hikmah, bukan hanya dengan nasihat mungkin ya. Bil hikmah dengan cara yang tertentu. Terakhir, misalnya nggak saat ini nggak ada yang dengarkan, kapanpun nggak ada yang dengarkan, nggak gelem belas besok diajak nggak mau sama sekali. Wa illa sami'a hadum fisul bi abihi wantafa abiya bil mustaqbal. Wa illa kalau enggak, maka yang ada di tulang, yang ada di tulang rusuknya, tempatnya sperma tadi itu yang akan mendengarkan sampean. Jadi nanti anaknya yang akan ngaji. Anaknya, tadi misalnya Mas Andi ngejak Fendi ngaji, Fendi enggak gelem, balik dijak enggak gelem. Iki ana sing di sperma sing ada di tubuhnya dia ini akan mendengarkan. Ternyata nanti dia sudah meninggal, kadang putuni, tiba-tiba anaknya mari ngaji. Jadi ajib ya, ternyata seperti itu ya. Mengajak itu jadi gano apa nih? Gano rugi. Ya kayak Rasulullah ketika diantemi dek Taif, sampai sak mili sing ngantemi. Sak Ibrahim ini sing ngantemi. Gak terima gede gak usah.
cilik-cilik aja yang ngantemi. Sing gede yang piro sih? Tapi yang banyak dia yang kecil-kecil. Berarti nyambut Nabi sampai di diwantemi. Nah, Rasulullah ya apa? Doanya Allah mahdi qaumi bainahum ya lamun. Ketika mau ditumpuk apa? Ketika mau dihantarkan ke gunung yang ada di sebelahnya Taif itu, Rasulullah mengatakan sama Malaikat Jibril, enggak. Saya berharap anak-anak keturunannya nanti. Kalau mereka memang enggak mau ya sudah. Saya berharap anak keturunannya. Berarti ajakan Nabi itu masuk ke ini benar. Jadi Habib ini ngomongin koyok-koyok pendapatnya Dewi. Tapi setelah kita tarik sejarah, ternyata Rasulullah ngomongin ngono. Saya berharap anak-anak cucunya nanti kalau mereka nggak mau, itu anak cucunya kan nggak ada. Berarti ajakan Nabi ini masuk ke tulang ininya, tulang sulbinya ini loh. Paham nggih? Kenapa sih kita kok ngomong katanya para ulama? Ulama itu biasanya nyampein hadis sampai nggak paham, tapi bahasanya sendiri paham loh maksudnya. Jadi Habib ini tetap mengambil daripada hadis pendapat itu. Jangan cok ini, mosok sih. Lo cok mosok, lalu Rasulullah ngomong misalnya memang. Saya berharap turunannya. Memang saat itu yuk kafir Taif. Tapi anak-anak kecil tadi itu yang ngantem-ngantem itu anaknya berarti menghafal Al-Quran. Kan kalau dicari temenan penghafal Al-Quran terbanyak di negeri Taif sampai sekarang. Penghafal Al-Quran terbanyak di negeri Taif sampai sekarang. Karena berkat ajaannya Nabi, dakwahnya Nabi, lo kan bener. Oke. Terus mantap abiya fil mustajab. Wa masul dakwah ilallah mislul habba tadawwa fil ardi wa ma tadri illa waqad asmarat wa sarat bustanan. Istilah dakwah kepada Allah, mengajak hamba-hamba yang lain kepada Allah, kepada ilmu ini seperti permisalan apa sih? Seperti permisalan apa? Biji-bijian lho Mas. Biji jeruk, biji apa? Klengkeng, biji apa maneh duren. Dakwah itu seperti biji sing sampean tanam. Sampeyan enggak kroso-kroso moro, Mas niku lho duwe kebun jeruk. Padahal dia ini biji. Gak kroso moro-moro duwe kebun jeruk. Gak kroso moro-moro duwe kebun klengkeng. Gak kroso moro-moro duwe kebun duren lho ya suku gak duren Mas. Nggih. Sampeyan takon malah sama orang-orang yang punya kebun-kebun itu. Mereka ya gak kroso, Pak. Ya apa sih rasane sampean duwe kebun duren? Ya enggak. Wis pokoke biyen nantur le moro-moro. Lho ya ngono. Ya moro-moro ngene iki wis ngono. Sama dengan dakwah. Dakwah gak ketara ngono lho, ngajak sret ngono. Sampe gak ero manfaat apa ndak? Tiba-tiba ndodok besok-besok anake moro-moro dadi wong ahli ilmu, ahli sujud kalengin. Tiba itu gara-gara sampean yen ngajak gak ketara. Sampean moro duwe ladang kebun dakwah dan pahalanya nanti di akhir. Nggih. Qala radhiyallahu anhu wa misalu sahibi da'wah ila Allah wal ilmi misalu man kanat ma'hu bidoa la yatruka fi darihi fa innahu la yaji'u ahadun yas'alu anha bal alahi ayatu rasul wa sa'an tanfuqa wa ilam tanfuq fal yukhis saman intaha au kama qol min majmu'i kalami. Permisalan dakwah itu seperti barang dagangan. Permisalan dakwah